Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Umi dan Ayuya. mau review satu buku yang judulnya Halo Balita. Ini bukunya bukan untuk yang udah punya ya tentunya. Ini adalah untuk teman-teman semua atau bunda-bunda yang ada di rumah yang belum punya nih. Nah, sebelum membeli Halo Balita, kita baiknya mengetahui seperti apa sih bukunya, isinya seperti apa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tuh. Nah, sekarang kita bahas secara fisiknya dulu ya. Halo Balita ini merupakan jenis picture book short ya, atau short picture book, atau buku bergambar dengan kalimat-kalimat yang pendek. Karena memang satu halamannya berisi antara, kadang ada yang satu, ada yang dua, nggak tentu juga sih. Pokoknya ini termasuknya yang pendek ya. Yang seperti ini tuh termasuknya yang short picture book. Kemudian fisik buku ini merupakan board book atau buku apa ini, keras banget ya Dek, coba pegang. Oh, keras banget, nggak hanya covernya tetapi juga isinya. Kemudian juga di ujungnya round, berarti aman ya untuk yang di bawah 1 tahun. Terus juga karena memang keras, buku ini relatif awet sampai mungkin bertahun-tahun. Kalau Umi di sini ini udah umurnya sekitar 10 tahun gitu ya. Walaupun memang udah ada bocel-bocel, cuman ini tuh kalau yang Umi rasakan tergantung dari bagaimana anak kita membuli buku ini gitu. Karena kadang si bukunya tidak hanya untuk dibacakan saja, tapi seperti dimainkan, dijejer-jejerkan, dibentuk menara atau dibentuk domino, seperti itu. Kalau misalnya bukunya hanya dibaca saja, insya Allah lebih awet. Kemarin Umi menjual punyanya temen nih, buku second itu umurnya 6 tahun, jadi itu masih mulus banget gitu, kecuali ada flip-flipnya yang udah agak kebuka, tapi bukunya tuh mulus banget ya. Itu dari segi fisiknya ya. Penerbit dari Halo Balita ini yaitu Pelangi Mizan atau MDS ya, Mizan Semesta. Kemudian apalagi ya, itu aja kali ya tentang fisiknya. Nah Dek, sekarang tentang harganya, coba deh teman-teman googling harga di pasaran sekarang berapa. Umi sendiri kurang hafal sih, kalau nggak salah sekitar 2,7an ya, 2,7 juta. Lumayan mahal banget, cuman worth it nggak sih harga segitu? Nah, kita bahas ya. Yang memutuskan worth it atau tidaknya yaitu nanti bunda-bunda sendiri di rumah. Oke, sekarang Umi akan membahas tentang isinya. Jadi satu paket Halo Balita ini terdiri dari 25 judul yang dibagi-bagi ke dalam kelompok nih. Jadi 25 judul ini ada kelompok yang berisi tentang self help. Kok self help? Self help. Nah, berisi tentang self help. Self help ini apa? Ini tuh buku-buku tentang keseharian. Jadi yang si anak itu harus punya skill apa aja sih, kayak misalnya makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, aku berani tidur sendiri, bisa membereskan mainan, aku suka buku, aku berani ke dokter, aku suka hati-hati, aku senang keliling kota gitu. Ini buku tentang self help ini ada 9 buku. Kemudian kelompok kedua yaitu tentang value atau nilai-nilai moral. Di sini tuh ada 11 buku. Ini yang paling banyak ya kelompok kedua ini, yaitu membantu anak untuk menginternalisasi nilai moral gitu. Seperti apa aja sih? Misalnya, aku anak jujur, aku suka menabung, aku anak pemberani, aku belajar membuang sampah, aku anak sabar, aku sayang bibi, aku anak santun, aku sayang keluargaku, aku sayang teman-teman, aku suka berterima kasih, dan aku sayang Mio. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kelompok tentang spiritual. Ini ada 5 buku aja, yaitu tentang aku sayang Allah, aku sayang Rasulullah, aku bisa wudhu dan sholat, aku belajar puasa, dan aku cantik pakai jilbab.
Itu tentang isi bukunya. Oh ya, ada satu buku lagi, itu besar banget isinya, adalah kumpulan cerita dari 25 buku yang dipadatkan dalam satu buku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu oh iya, tadi Umi lupa ngomongin. Jadi dalam satu paket itu beratnya mungkin sekitar 13 atau 14 kilo ya. Kemarin Umi jual punya teman, setelah ditimbang sekitar segitu, jadi lumayan berat juga ya, 13 sampai 14 kilo gitu guys. Sekarang Umi mau bahas tentang testimoni isinya seperti apa sih. Secara keseluruhan, secara umum Umi suka sama buku ini. Ini termasuk buku favoritnya anak-anak, tapi memang tidak setiap saat anak meminta untuk dibacakan buku ini. Jadi ada kalanya, ada masa tertentu anak pengennya ini terus gitu ya, tapi ada kalanya mungkin karena bosan atau pengen yang lain, anak tidak meminta untuk dibacakan Halo Balita ini gitu. Tapi Halo Balita ini worth it nggak ya? Kalau misalnya Umi bilang sih worth it ya bagi Umi. Kenapa? Karena memang udah 10 tahun nih buku ini ada membersamai anak-anak, mulai dari anak yang pertama sampai sekarang anak yang keempat. Buku ini masih jadi salah satu buku favoritnya anak-anak. Itu kalau Umi. Kalau teman-teman Umi nggak tahu. Nah, kemudian pastinya nanti kalau misalnya anak-anak Umi udah nggak pakai lagi, bisa dijual dong ya. Kita bisa jual ke yang membutuhkan dengan harga yang lebih murah. Tentang isinya sendiri, in general, secara umum baik, tidak ada masalah gitu ya. Buku-bukunya dan ilustrasinya juga cukup bagus, cukup ramah di mata anak, nggak jelek, dan emang bagus kalau menurut Umi ilustrasinya gitu ya. Yang paling suka yang Umi paling suka dari buku ini tuh adalah tentang sikapnya ibu Sally atau Salihah ketika misalnya menjumpai perilaku yang tidak baik dalam diri Sally atau Salihah. Jadi nggak langsung ngejudge, tapi dicari dulu yang positifnya apa, kemudian diarahkan ke perbuatan yang seharusnya seperti apa. Cuma kemarin itu Umi baru dapat ilmu tentang penulisan buku anak. Jadi buku anak kekinian yang paling bagus itu adalah ketika anak bisa mengambil ahaknya sendiri gitu. Ketika anak tanpa digurui bisa mengambil sesuatu dari cerita itu gitu. Sebenarnya yang terbaik itu seperti itu. Nah, kalau misalnya di buku Halo Balita ini kesannya masih seperti ada yang menggurui gitu. Jadi masih ada orang kedua yang bertindak sebagai ibu peri gitu, yang memberitahu seharusnya A, B, C, D, E gitu. Seperti itu kalau di buku Halo Balita. Katanya yang seperti itu tuh versi old, versi jadul gitu ya. Untuk sekarang buku-buku cerita anak sekarang itu sebaiknya si anak itu yang bisa nantinya mendapatkan insight gitu langsung dari ketika dia membaca bukunya. Cuma ya kalau misalnya nggak masalah dengan cara seperti ini gitu ya, cara menggurui seperti ini ya nggak masalah gitu. Kalau Umi sendiri sih nggak masalah ya. Tidak masalah gitu, tidak menjadi hal sesuatu yang tidak baik. Cuman katanya pertimbangannya adalah ketika si anak itu bisa menemukan ahaknya sendiri dalam sebuah buku, itu memancing kreativitasnya, memancing cara dia berpikir kritisnya, seperti itu. Nah, tadi in general ya, bagus, nggak ada masalah, ilustrasi bagus, itu menurut Umi, dan worth it karena bisa dipakai turun-menurun. Cuman ada beberapa ganjalan dari beberapa buku yang Umi temukan nih. Salah satunya adalah di buku Nah ini di buku Aku Suka Menabung. Di buku Aku Suka Menabung ini ada kata-kata ketika Salihah dia ingin membeli sesuatu,
mencukupi, uangnya nggak cukup, terus dibelikan sama ibu celengan gitu ya. Nah, ibu tuh terus Salihah malah jajan gitu. Terus ibu bilang gini, kasihan si kodok Salihah, kata ibu, perut si kodok lapar karena tidak diberi makan. Nah ini ya, kata-kata perut si kodok lapar karena tidak diberi makan. Entah ya kalau Umi tidak seret gitu dengan penggunaan titut nggak apa-apa ya. Nah entah ya Umi nggak seret sama kata-kata ini gitu, perut si kodok lapar karena tidak diberi makan. Halo, ini celengan loh, nggak bisa lapar gitu ya. Umi biasanya suka ganti sendiri kalimat itu gitu, karena memang ingin mengajarkan anak serealistis mungkin ya. Gitu. Terus Salihahnya sampai sedih gitu kan, hah gitu. Si kodok lapar, terus Salihahnya sampai sedih, dan akhirnya dia pengen lagi menabung gitu, asa tidak realistis gitu ya. Itu gitu. Ini di buku pertama Umi menemukan yang Umi tidak sreg ya. Terus di buku kedua, yaitu di buku Aku Selalu Hati-Hati. Di sini tuh Sali awalnya main korek gitu ya. Oh enggak, main pisau. Pokoknya pisau dia mendapatkan akibat dari permainannya itu. Nah, yang paling Umi nggak sreg itu adalah ketika ibu menjelaskan. Nah, ini nih. Bagian ini yang paling Umi nggak sreg. Jadi, pada suatu hari Sali memegang kabel listrik. Au! Teriak Sali. Jarinya tersengat aliran listrik. Oh my god, ini aliran listrik tapi cuman au gitu. Yang ada juga kan pingsan gitu, kalau nggak kebakar, atau nggak bisa naudzubillah ya, bisa meninggal gitu. Yang kenyataannya seperti itu gitu. Cuman nggak tahu ya, dan ini tuh si ilustrasinya tuh benar-benar si tangannya dimasukin ke colokan ini gitu. Padahal menurut Umi ilustrasinya tuh tidak menggambarkan keadaan sebenarnya gitu. Yang sebenarnya kan justru bisa lebih fatal ya. Jadi kalau Umi sih ketika menjelaskan ini udah harus ditambahin lagi gitu, sama sekali ini nggak boleh dicoba-coba gitu ya. Bukan seperti kita yang mencoba misalnya megang-megang semut terus kegigit gitu. Nggak seperti itu gitu. Ini emang benar-benar berbahaya gitu. Jadi gak usah lah gitu menurut Umi ya. Ada kata-kata misalnya saling memegang kabel listrik, au, gitu doang gitu. Kayaknya lebih dari au deh harusnya. Itu sih, itu yang gak serak di buku kedua. Kemudian ada lagi yang Umi gak serak adalah ini ya, yang Aku Anak Jujur. Di Aku Anak Jujur itu apa sih? Oh kan Salihah memecahkan ini apa sih? Gelas punya ibu. Terus Sali ngambilin gelas tapi bukan punya ibu. Tapi ibunya tuh nggak mau minum gelas kalau bukan punya ibu gitu. Diganti lagi gelas yang lain, tetap nggak mau. Asa nggak make sense aja gitu, asa tidak masuk akal. Kalau misalnya orang haus mah ya minum, gue pakai gelas yang mana juga gitu ya. Mungkin baru nanti keesokan harinya ketika ibu misalnya mau mencari gelasnya baru nggak ada gitu ya, baru menyadari. Jadi kayaknya jarang banget di realitasnya kalau orang yang langsung sadar bahwa gelasnya nggak ada gitu ya. Itu sih yang nggak seret. Cuman ya itu beda-beda ya orang, mungkin ada yang seperti ibu ini, cuman kalau di Umi sendiri itu kurang klik gitu. Nah yang terakhir di Aku Sayang Allah. Di Aku Sayang Allah ini menurut Umi nih ya, penggunaan Masya Allah dan Subhanallahnya ini kebalik. Ini setahu Umi ya, mohon maaf kalau misalnya, tolong koreksi nih yang tahu nih. Nih katanya kalau misalnya melihat yang indah-indah mengucapkannya subhanallah gitu. Nah kalau yang masya Allah itu yang mana sih? Nah masya Allah itu justru pas tersandung mengucapkan masya Allah. Dan setahu Umi tuh kebalik ya kalau nggak salah ya. Jadi katanya kalau yang kita melihat yang indah-indah yaitu masya Allah gitu. Kalau yang sesuatu yang justru tidak mengenakan kita, tapi kita ingin tetap memuji Allah, menggunakan subhanallah. Tolong koreksi kalau Umi salah gitu. Di sini kebalik. Nggak tahu ya kalau yang edisi yang terbaru seperti apa, karena ini Umi masuknya edisi yang lama 10 tahun yang lalu. Udah sih itu aja, ada 4 buku. Nanti kalau ada lagi kita tambahin gitu teman-teman, bunda-bunda. Dan kalau saran dari Umi, gimana nih, jadi worth it nggak sekali lagi dikembalikan ke
Nah, teman-teman semua, kalau bagi Umi worth it, tapi belum tentu bagi teman-teman. Kalau Umi boleh memberi saran, mungkin bisa mencari buku-buku second ya, pre-love gitu, yang memang udah tidak dipakai lagi dan bisa dijual dengan harga yang murah. Kemarin itu Umi menjual punya teman itu udah masih bagus tapi murah banget gitu, nggak sampai setengahnya kurang gitu. Dia masih apa sih, dia menjualnya dengan harga yang sangat murah gitu, tapi masih bagus gitu. Dan kalau mau mencari, insya Allah ada kok gitu. Jadi kalau saran dari Umi mah berburu aja gitu ya, second-nya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rezeki lain yang berlebih, ya itu mah bebaskan gitu teman-teman. Sekian reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.